siapa yang tidak berangkat? Oke, berarti hanya satu yang nggak berangkat ya. Akan kita ambil pada pembelajaran hari ini. Tempat tinggal dulu ya. Oke. Yang pertama, apa yang kalian lihat di lingkungan tempat tinggal kalian? Apa saja yang kalian lihat di lingkungan tempat tinggal kalian? Sama tanaman sama. Jalan. Jalan. Hewan. Tanah. Rumput. Rumah. Itu sama pohon. Rumah. Pohon tanaman. Pohon. Ya. Langit. Sawah. Langit ya di mana-mana kelihatan. Sawah. Sawah. Kali. Sungai. Sungai. Kalen ya. Irigasi. Saluran irigasi ya. Banyak ya. Banyak hal-hal yang dapat kalian lihat di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, lalu yang kedua, apakah lingkungan tempat tinggal kalian juga memiliki hal-hal yang seperti kalian sebutkan tadi? Ya. Ada semuanya? Seperti di sini ada contoh rumah, sudah pasti ada ya. Pohon, jalan, taman, sungai, kalen. Mungkin tidak semuanya ada taman ya di sini ya. Di sini emang mungkin di desa Wagipadan itu tidak ada taman, tapi paling yang ada itu taman pribadi. Kalian tahu taman pribadi? Taman yang ada di misalnya rumah kalian sendiri ya. Misalnya kalian hobi membuat suatu taman ya. Jadi di depan rumah kalian berkreasi, misalnya dikasih bunga apa, dikasih tanaman apa yang bagus-bagus ya. Lalu, nah, yang pertama adalah hal yang harus kita lakukan itu hidup rukun di lingkungan. Oke, coba Pak Guru minta Pano baca apa itu hidup rukun di lingkungan. Baca yang keras Pano. Hidup rukun di lingkungan. Baca. Hidup rukun berarti saling menghormati, tidak bertengkar dan saling membantu. Contoh bermain tanpa berebut, gotong royong menolong tetangga, kerja sama di tempat tinggal, kerja sama membuat kegiatan lebih mudah. Contoh membersihkan halaman, kerja bakti, membantu tetangga. Sampai situ aja ya. Hidup rukun di lingkungan. Bagaimana sih hidup rukun di lingkungan? Nah, seperti yang kamu sudah baca tadi, hidup rukun berarti itu saling menghormati, tidak bertengkar, dan saling membantu. Ya. Nah, kalian di lingkungan kalian itu sudah saling menghormati apa belum antara tetangga kalian? Ya, saling menghormati antar tetangga ya. Lalu tidak bertengkar ya dengan teman kalian, dengan lingkungan kalian atau tetangga kalian. Itu kalian hendaknya itu jangan pernah bertengkar ya. Kenapa kalau kita bertengkar sih? Kalau kita bertengkar itu bisa menyebabkan apa? Kita tidak nyaman ya. Jadi kalian hidup di rumah pun di lingkungan rumah itu tidak nyaman. Karena apa? Ya, karena kalian bertengkar, bermusuhan dengan tetangga kalian. Itu kan jadi nggak enak ya. Makanya kita tidak boleh bertengkar dan saling membantu ya. Jika tetangga kita itu membutuhkan bantuan ya, bagaimana ya? Kalau tetangga kita membutuhkan bantuan, kita ya, saling membantu ya. Pak Guru ada di sebelah sini, jadi ambil ke sini. Oke. Lalu setelah itu ada kerjasama di tempat tinggal. Maksudnya apa?
kerjasama itu membuat suatu kegiatan menjadi lebih mudah, lebih ringan, lebih cepat selesai. Contohnya apa? Membersihkan Bersihkan halaman, menjaga seperti membantu membantu. Yang pertama, kerjasama membersihkan halaman sekolah misalnya. Sudah kalian lakukan atau belum? Tidak. Lalu kerja bakti di lingkungan. Kalian pernah ikut kerja bakti di lingkungan kalian? Lalu membantu tetangga. Kalian pernah membantu tetangga yang sedang membutuhkan kalian? Ya, itu semua harus kalian lakukan supaya apa? Supaya kita itu akur, ya. Kalau akur, kita akrab dengan tetangga kita, jadi kita hidupnya itu nyaman, ya. Lalu lanjut yang kedua, Pak Guru minta baca taman. Aturan di lingkungan. Silakan Bapak dibaca. aturan menjaga ketertiban dan keamanan, contoh membuang sampah pada tempatnya, tidak bermain di jalan, hormat pada tetangga, Aturan di lingkungan, ya. Ada juga kita hidup di lingkungan itu pasti ada aturan, ya. Aturan di lingkungan itu untuk apa? Aturan itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan, ya. Contohnya membuang sampah pada tempatnya supaya apa? Supaya tidak lalu tidak bermain di jalan. Kenapa kalau kita bermain di jalan? Iya ya, nanti banyak kendaraan lalu lalang. Lanjut, hormat kepada tetangga, ya. Kita harus ada teman kecil dengan bunga-bunga indah dan rapi rutin membantu ibu menyiram tanaman tetangganya. Bapak sering mengajak warga kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Di ujung gang ada warung Bu Dini yang membuat kampung lebih ramai. Tapi sering tinggal di lingkungannya karena warganya hidup rukun dan saling membantu. Ia pun selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana? sampai seterusnya, ya. Oke. Sekarang kalau tadi kita belajar tentang pendidikan Pancasila, ya. Nah, sekarang kita beralih ke bahasa Indonesia, ya. Dan ini masih ada hubungannya dengan yang tadi, yaitu masih satu tema berupa tempat tinggal, ya. Di sini ada sebuah cerita yang akan Pak Guru bacakan ulang, ya, biar lebih jelas lagi. Raffi tinggal di kampung yang bersih dan nyaman. Nah, di depan rumahnya ada taman kecil dengan bunga-bunga indah. Dan Raffi rutin membantu ibunya untuk menyiram kalian untuk yang betul. Nah, tetangganya Pak Darto itu sering mengajak warga kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan, ya. Di ujung gang ada warung Bu Rini yang membuat kampung lebih ramai. Raffi senang tinggal di lingkungannya karena warganya itu hidup rukun dan saling membantu. Nah, ia pun selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Setelah kita membaca itu, kita bisa menyimpulkan apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Yang pertama, bagaimana kondisi kampung tempat tinggal Raffi? Kondisinya bagaimana? Bersih dan nyaman, ya. Lalu yang kedua, apa yang ada di depan rumah Raffi? Ada taman kecil dengan bunga-bunga yang indah. Ada taman kecil dengan bunga-bunga yang Indah. ya. Lalu siapakah ketua RT di kampung Raffi? Yang
Yang kedua, kenapa kok Pak Darto? Karena Pak Darto itu sering mengajak-ajak. Oleh karena itu Pak Darto itu adalah ketua. Ya. Lalu nomor 4, kegiatan apa yang sering dilakukan warga bersama Pak Darto? Seperti apa? Membersihkan lingkungan. Yang nomor 5, mengapa Raffi selalu menjaga kebersihan? Kenapa kok Raffi selalu menjaga kebersihan? Karena warga hidup rukun. Supaya lingkungan menjadi bersih. Lingkungan tempat tinggal Raffi itu bersih, indah, dan nyaman. Penting ya. Nah, nomor 5 ini memang jawabannya tidak ada di bacaan. Jadi jawabannya itu kalian dituntut untuk berpikir kritis, atau ada yang namanya itu thoughts order thinking skill, berpikir tingkat tinggi. Jadi setelah kalian membaca, terus kalian ada pertanyaan mengapa Raffi selalu menjaga kebersihan, ya kalian jawab dengan logika kalian. Oh iya, kalau menjaga kebersihan itu kan supaya lingkungannya bersih ya, supaya enak untuk ditinggali, supaya nyaman ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke, mungkin di sini sudah mulai pada jenuh dan kalian juga tidak bisa diam di tempat duduknya. Akan mencoba permainan ice breaking ya. Namanya adalah tebak tempat ya. Tebak tempat, rumah atau bukan. Caranya gimana? Nah, di sini Pak Guru menyebutkan tempat ya. Pak Guru akan menyebutkan sebuah tempat. Nanti kalian itu mengangkat tangan kanan jika tempat itu berada di lingkungan rumah. Kalian tahu kan di lingkungan rumah kalian, di luar maupun di dalam ada apa saja? Itu tangan kanan. Di lingkungan rumah itu tangan kanan ya. Kalau tangan kiri itu jika bukan di lingkungan rumah ya. Oke. Sekarang Pak Guru akan menyebutkan satu tempat ya. Kalian ingat perintah Pak Guru. Yang pertama, dapur. Dapur ya, dapur itu berada di lingkungan rumah bukan? Iya. Ya, harusnya tangan. Nah, ya, cepet-cepetan ya. Yang terlambat nanti suruh ngapain? Kasih pertanyaan kan? Kasih pertanyaan. Iya. Pertanyaan apa? Ya kalau dikasih pertanyaannya enggak apa ya, enggak ada sudutnya. Kalian. Mending yang terlambat nanti suruh nyanyi aja yang gampang ya. Suruh nyanyi di depan kelas, nanti direkam juga masuk kamera. Oke. Yang kedua, sungai. Jangan ganti ya. Jawaban pertama tahan. Tadi Arfan tangan kiri ya. Oke, sudah semuanya. Sungai. Pak Guru itu menyebutkan sungai. Sungai itu berada di lingkungan rumah atau enggak? Maksudnya di dalam rumah atau enggak? Kan ya. Tadi siapa aja yang tangan kanan? Jawaban yang betul adalah tangan kiri. Bukan di rumah ya. Sungai itu di luar rumah ya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu garasi. Garasi
Garasi di rumah bukan? Ya. Garasi di rumah. Berarti jawabannya tangan. Nah, ini tuh salah. Kanan itu ini. Pak Guru kan hanya ngetes karena Pak tanya, ini kanan ya Pak? Bukan, kanan ini. Lanjut lagi. Pos ronda. Ya. Jawaban 1 jangan diganti. Pos ronda kalian tahu? Kalian tahu pos ronda? Pos ronda itu ada di luar rumah atau di dalam rumah? Di luar rumah. Ya, jadi jawabannya tangan kiri. Oke, ini terakhir yang menentukan untuk nyanyi atau tidak. Ya. Jadi fokus. Yang pertama, yang Pak Guru hitung itu yang telat, ya. Yang telat atau yang salah. Kalau nggak ada yang telat berarti yang salah, ya. Berarti walaupun salah tetapi ada yang telat, nah yang dihukum itu yang telat. Oke. Sekarang Pak Guru akan menyebutkan namanya itu Pak Guru lupa namanya. Teras. Sudah ya, tahan ya. Yang tangan kanan itu tadi ini tangan kiri kalau ya. Ya, tangannya di tangan. Yang tangan kanan ada. Yang pertama, mengenal jenis-jenis lingkungan tempat tinggal. Ya. Jenis-jenis lingkungan tempat tinggal itu ada 3. Coba Zahra baca apa saja lingkungan tempat tinggal itu. Lingkungan rumah, halaman, taman kecil, pertanaman, lingkungan sekolah, kelas, halaman sekolah, halaman sekolah, lingkungan sekitar, jalan, warung, lapangan, perkampungan, kampungan, perumahan. Jadi lingkungan tempat tinggal kita yang kita tinggali itu ada 3 ya. Yang pertama lingkungan rumah. Lingkungan rumah itu maksudnya lingkungan yang ada di sekitar rumah kita, di dalam rumah dan di sekitar rumah. Ya. Contohnya ada halaman, ada taman kecil dan ada pekarangan. Lalu lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah yaitu yang kita ada di sekitar kita sekarang. Ya. Lingkungan sekolah itu contohnya ada kelas, halaman, lalu ada taman. Ya. Taman sekolah itu di mana coba letaknya? Di lapangan. Di luar. Taman sekolah kalau di sini itu ada di Iya, Mas. kan itu ada taman-taman kecil. Ya. Oh iya. Nah, itu di situ ya. Walaupun jenis tanamannya tidak terlalu banyak, tapi itu masih merupakan taman, ya. Oke. Lanjut nomor 2. Ciri-ciri lingkungan yang sehat apa saja Arfan? Coba bacakan. Ciri-ciri lingkungan yang sehat. Bersih. Bersih. Dari sampah. Bersih dari sampah. Terus Air mengalir lancar. air mengalir lancar. Terus Udara segar. udara segar. Terus Banyak tanaman. banyak tanaman. Lanjut Pencahayaan cukup. pencahayaan cukup dan Saluran air tidak tersumbat. ya, saluran air tidak tersumbat. Ya. Ini merupakan ciri-ciri lingkungan yang sehat.
Coba kita koreksi bersama, lingkungan tempat tinggal kita sudah sehat atau belum. Yang pertama, bersih dari sampah. Lingkungan tempat tinggal kalian bersih dari sampah enggak? Bersih enggak, Ilham? Kita enggak, Pak. Nah, berarti itu belum memenuhi syarat untuk menjadi lingkungan yang sehat, ya. Kalian harus bersihkan dulu, ya. Lalu yang kedua, air mengalir lancar. Lancar enggak di tempat kalian airnya? Lancar? Ya, maksudnya itu di saluran irigasi kalian, ya. Lancar ya, tidak tersumbat ya. Nah, itu sudah merupakan ciri-ciri lingkungan. Lalu udaranya segar. Segar. Lalu pencahayaan cukup. Pencahayaannya cukup kan di tempat kalian? Cukup ya. Kalau siang hari kalian masih bisa melihat lingkungan sekitar kan? Ya, berarti itu cukup pencahayaannya. Kalau pencahayaannya nggak cukup itu kalian nggak bisa melihat kanan kiri. Nah, itu baru pencahayaan nggak. Lalu saluran air tidak tersumbat. Nah, ya tadi yang mau berbicarakan. Kalau saluran irigasinya lancar atau yang di sini namanya kalen ya, kalennya lancar tidak tersumbat, itu ya bagus. Itu ciri-ciri lingkungan sehat ya, lancar dan tidak ada sampah ya. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Caranya itu bagaimana? Nah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, lalu membersihkan kamar, halaman rumah, dan meja belajar. Sering kalian lakukan nggak? Ini yaitu kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya apa sih dari semua hal yang kita pelajari? Nah, kesimpulannya itu hidup di lingkungan tempat tinggal harus dilakukan dengan sikap rukun ya, saling menghargai dan bekerja sama ya. Seperti halnya kita wujudkan dengan kegiatan kerja bakti, menghargai tetangga, dan juga menjaga kebersihan ya. Itu semua agar kita itu nyaman hidup di lingkungan kita ya, supaya kita nyaman, supaya kita aman, dan lingkungan kita itu menjadi bersih, menjadi bermanfaat ya. Selanjutnya setelah kita belajar semua tadi, tugasku di rumah ya. Nah, silakan kalian mengamati lingkungan rumah kalian ya. Kalian mengamati lingkungan sekitar rumah kalian. Lalu tugas kalian adalah menuliskan 5 benda yang ada di sana ya. Maksudnya 5 benda itu apa? Maksudnya 5 hal yang ada di lingkungan sekitar kalian. Contohnya ada pos ronda, ada saluran irigasi, terus ada meja bakti, atau ada taman ya. Lalu keadaan rumahnya, halamannya itu bagaimana, lalu kalian dengan tetangga itu baik atau enggak ya. Pokoknya hal-hal yang ada di lingkungan kalian tulis 5 saja ya. Oke. Nah, ya. Ini sebagai tugas di rumah ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Oke. Ada yang mau menulis tugasnya? Silakan, kalau yang mau menulis tugasnya silakan ditulis. Nanti kalian kerjakan di rumah. Oke? Silakan yang mau menulis tugasnya supaya tidak lupa. Kalau yang
rumah ya. Besok ibu Bunga apa di gubernur apa? Dan kalau udah dilaksanakan. kalau sudah melaksanakan Pak Guru akan nilai ya. Kalau yang lupa nyanyi lagi. Lakuin dulu. Mengamati lingkungan rumah dan menulis 5 benda yang ada di sana. Tangan di mana? Benda. Sebenarnya bukan benda ya, lebih ke pokoknya semua hal ya yang ada di lingkungan kalian itu apa saja. Kalian tulis 5 saja. Pokoknya di sekitar kalian, di sekitar rumah kalian itu ada apa saja. Memang jatuh. Apapun yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Oke? Kalian tulis 5 saja. Oke, Pak. Dan itulah tadi serangkaian pembelajaran kita mengenai lingkungan tempat tinggal kita ya. Ada banyak hal yang kita dapat tentang lingkungan tempat tinggal kita, bagaimana cara kita bersihkan, bagaimana cara kita merawat, dan apa saja yang ada di lingkungan kita ya. Perhatikan Pak Guru, perhatikan Pak Guru ya, perhatikan Pak Guru. Belum selesai ya. Nah, itulah tadi yang kita pelajari ya. Dan Pak Guru harap kalian itu tidak lupa tentang pembelajaran kali ini. Kalian menerapkannya di lingkungan kalian ya. Kalian menaati peraturan, kalian menjaga kebersihan dan menjaga keamanan ya. Supaya apa? Supaya lingkungan tempat tinggal kita itu nyaman ya. Dan pembelajaran kita pada hari ini kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.